Oke, sudah muncul ya? Icon record-nya di pojokan udah? Sudah ada, Bu. Sudah, Bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya pada sore hari ini kita bisa bertemu tatap online ya. Ya, kita bertemu secara virtual untuk sama-sama belajar ya tentang mata kuliah aplikasi komputer. Nah, untuk agenda pada sore hari ini nanti saya akan menjelaskan tentang kontrak perkuliahan gitu ya. Kemudian kita akan sama-sama belajar tentang apa itu komputer, pengenalan dasarnya terlebih dahulu ya. Oke. Saya boleh share ya. Nanti di akhir karena ini pertemuan pertama boleh on cam ya. Saya ingin tahu muka-mukanya. Sehingga pada saat nanti kita ketemu di kampus sudah nggak asing lagi. Oh, ini yang namanya Beni, oh ini namanya Aulia dan seterusnya. Kangen nggak sama kampus? Belum pernah, Bu. Belum pernah. Oke, tapi sudah tahu gedungnya kan sama tempatnya? Iya, Bu, sudah. Minimal lihat di website ya. Oke. Saya share screen ya, Dek ya. Oke, sudah terlihat? Udah selesai aja nih ya slide-nya ya. Udah slide yang terakhir ya. Oke. Terlihat belum? Sudah? Sudah, Bu. Terlihat, Bu. Sudah, Bu. Oke ya. Kita akan jelaskan dulu ya. Saya menjelaskan tentang kontrak perkuliahan. Jadi ini nama saya, Dek. Saat ini saya sebagai koordinator mata kuliah aplikasi komputer. Nah, untuk timnya nanti sebenarnya banyak ya timnya. Jadi ada sekitar 26 ya. Mata kuliah ini sifatnya hampir semuanya ngambil ya untuk setiap prodi, adanya di semester 1 dan semester 2. Untuk dosen kuliahnya kelas ini saya, praktikumnya ada Pak Hermawan sama Bu Pipin ya. Nanti tim pengajarnya juga ada saya di saat praktikum, kemudian ada Bu Sylvia ya tambahannya. Oke, ngapain sih kita di mata kuliah ini gitu ya? Nah, intinya kita akan belajar tentang 3 kategori ya. Apa itu kategorinya? Komponennya adalah software, kemudian ada hardware, 3 ware ya. Kemudian satu lagi ware-nya ada yang tahu? Halo? Software, hardware, kemudian people-nya brandware ya, orangnya. Itu kurang lebih ya. Jadi mulai dari software system, software application, kemudian nanti kita masuk ke hardware, ada unit pemroses, alat input, output, penyimpanan gitu ya, kemudian di bidang jaringan dan seterusnya. Oke. Itu kurang lebih ya. Nah, setelah mengikuti mata kuliah ini, kalian diharapkan yang mampu menjelaskan komponen-komponennya dan mampu mengoperasikan menggunakan software sesuai dengan kebutuhan. Dan bisa menyelesaikan suatu case, ya, suatu permasalahan berdasarkan yang ditemui di lapangan menggunakan software yang sudah ditentukan. Gitu. Oke. Ya, ini topik kuliah dan praktikum. Ya, saya ada di sini aja. Nah, ini gambarannya, tabelnya ya. Ada kontrak perkuliahan, kemudian pengenalan komputer, sistem operasi dan utilitas, kemudian application, pertemuan 4, 5, 6, sistem unit input output penyimpanan, pertemuan 7 kita adakan kuis. Ya. Nah, di materi praktikum ada sistem operasi dan internet. Tadi sudah ya, buat Google Form, Google Sheet, Google Doc ya, sistem operasi sudah belum? Tadi praktikum? Sudah ya, oke. Nanti pertemuan 2 sampai 4 ke Microsoft Word ya. 5 sampai 6 kita masuk ke apa Excel? Tutup pintunya. Oke. Nah, kemudian UTS ini nanti untuk yang praktikum diadakan pertemuan 7 ya, Dek ya. Kemudian UTS yang teori sesuai dengan jadwal vokasi. Nah, pertemuan 89 jaringan komputer dan keamanan serta internet. Untuk yang praktikumnya PowerPoint. Ya. Nah, pertemuan 10 sampai 14 ini masing-masing beda. Ya, tergantung dari prodinya.
Nah, untuk MAB itu 5 pertemuan masuknya ke Microsoft Excel lanjut. Jadi mulai dari fungsi finansial, pemfilteran, analisis data, goal seek, data table, skenario manager, gitu ya. Oke. Ini strategi penilaiannya. Ya, ini sudah dijelaskan di Evita ya, deh. Sudah enroll belum ke Evitanya? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Itu bahan-bahannya. Nanti akan saya buatkan course khusus MABA. Ya, untuk pengumpulan kayak tugas gitu ya. Nanti kita ke Evita aja supaya tidak tercecer ya. Nah, kalau ada tugas, do the best, kerjakan yang terbaik. Dan kalau kalian menemukan suatu kesulitan, kita punya asisten ya. Dan kalau ada kendala jaringan, kendala apa, dibicarakan. Ya, jadi WA ke saya boleh atau ke asisten supaya tahu kenapa dia telat mengumpulkannya, gitu ya. Oke, ini UTS-OS-nya sudah, ini bobot penilaiannya ya, kurang lebih seperti ini. UTS, UAS, kemudian praktikumnya kita proporsinya lebih besar ya, 60% ya. Tugasnya apalagi ya, digabung 20%. Oke. Ini untuk huruf mutunya, jadi kalau pengen dapat A, berapa minimal? 75. Gitu ya. AB 70, semoga kalau kitanya rajin gitu ya, kalian rajin mengerjakan tugas, mengikuti B itu di tangan lah, gitu ya, itu minimal B ya. Kalau misalkan lebih bagus lagi, kalian kerjakan tugas, UTS-OS-nya bagus, insya Allah dapat A. Ya, amin ya, semoga semuanya dapat A. Senang kalau semua dapat A ya, mahasiswanya ya. Oke. Nah, ini ketentuan yang berlaku peraturan vokasi ya. Kemudian, nah ini Dek, mohon diperhatikan tidak berbuat kecurangan. Ya. Yang kedapatan, karena kita kan bisa lihat ya di propertiesnya file-file kalian itu, termasuk kita punya aplikasi kalau misalkan ada kesamaan gitu ya, sehingga diharapkan ini tidak menjadi alasan ya, excuse bagi mahasiswa untuk mencontek gitu ya. Kita sudah kasih keleluasaan, kalian mengerjakan di rumah, kalau nggak paham ditanyakan, tapi kerjakan sendiri. Jangan file temannya di-rename, diganti NIM sama nama kalian. Akan kedetek gitu ya. Oke. Sampai sini ada sebelum lanjut ke materi yang berikutnya. Halo. Lanjut ya? Boleh dilanjut? Iya, Bu. Lanjut aja, Bu. Silakan dilanjut, Bu. Oh ya, kalau manggil saya Bu Meda biasanya ya. Orang-orang kampus, mahasiswa Bu Meda. Namanya soalnya agak panjang ya. Iya, Bu. Oke, ini ada ya. Komputer itu sekarang sudah hampir ada di semua aspek ya, kehidupan kita, di semua bidang. Paling banyak ya di toko komputer ya. Oke, sekarang saya tanya, mesin cuci termasuk komputer bukan, Dik? Dinda? Halo? Iya, Bu, soalnya dia elektronik. Iya, oke. Kalau handphone? Iya, Bu, elektronik Iya, juga. Bu. Juga ya. Pasti, Bu. Nah, di sini secara umum gitu ya, prosesnya ada 4 tahapan. Saya suka menyingkatnya dengan IPOS. Nah, apa itu? I-nya input, yang kedua P-nya proses atau pengolahan, O-nya output, S-nya penyimpanan atau storage. Nah, input itu terkait dengan data. Ini ya. Kalau output itu kaitannya dengan informasi. Nah, berarti apa itu informasi, Dek? Apa informasi? Data yang sudah diolah. Gitu ya. Nah, komputer sendiri berasal dari bahasa Latin ya, computare, artinya menghitung. Ya. Sekarang saya tanya, kalau komtinya siapa ya? Komti. Syahila, Bu. Oh, komtinya Syahila. Jadi kalau saya bilang Syahila perempuan, data bukan? Laki-laki, Bu. Oh, laki-laki. Hah? Syahila laki-laki ya? Ya, Bu. Oke. Kalau saya bilang sekarang Syahila perempuan, data apa bukan? Halo? Data bukan salah.
Ya, kalau salah itu data bukan? Data, Bu. Masa sih? Emang Syahila perempuan? Bukan. Berarti apa? Bukan data. Fitnah ya? Fitnah ya? Hoax, Bu, hoax. Gosip ya? Oke. Paham nggak sampai sini maksud saya? Kalau saya nyatakan Syahila perempuan, itu kan tidak benar, gitu kan ya? Kalau tidak benar berarti ya bukan data. Karena sejatinya data itu apa, Dek? Syahila laki-laki, itu data, Bu. Oke, berarti data itu apa? Fakta, Bu, sesungguhnya. Kebenaran sesungguhnya. Data itu fakta deh. Jadi kalau misalkan nggak benar, ya kitanya bisa jadi gosip ya sebenarnya ya. Nah gitu ya fakta. Nah fakta ini jenisnya apa aja gitu ya? Bisa macam-macam. Bisa karakter A, B, C, D gitu ya. Bisa kombinasi karakternya, ya teks, bisa angka, bisa simbol, audio, video atau kombinasinya. Ya, kita sebut dengan multimedia. Itu data ya. Oke, fakta. Nah, komputer itu memproses data menjadi informasi. Nah, kalau misalnya saya sebutkan ide, misalnya ya, contoh. Dery Aditya gajinya 30 juta di perusahaan ABC. Gitu ya. Kira-kira itu data apa informasi? Informasi. Ayo, informasi atau data? Informasi. Hah? Informasi. Informasi atau data? Data atau Data. informasi? Data, Bu. Apa? Dery Aditya gajinya 30 juta di perusahaan ABC. Merupakan? Data karena baru satu. Data, Bu. Tergantung dari mana kita memandangnya. Gitu. Kalau saya sebagai Dery Aditya, maka itu informasi. Karena gaji 30 juta itu pasti ada perhitungannya, gitu kan ya, rinciannya. Nah, dari proses akan kinerjanya Dery, ada tunjangan kah, ada pinjaman kah, gitu ya, dan seterusnya. Nah, kalau dari sisi perusahaan ABC, itu namanya data. Kenapa? Karena belum diproses. Ya, dapatnya sekian, udah. Itu kalau pegawainya banyak ribuan, ya dia hanya data aja. Si A gajinya sekian, si B sekian, dan seterusnya. Gimana pengolahannya? Macam-macam. Misalkan paling gampang average, max, min gitu ya. Berapa pengeluaran biaya gaji tetap pegawai misalnya. Gitu ya. Oke. Nah, ini ada 5 komponen komputer. Kalau kita bilang komponen berarti lebih ke arah hardware. Apa itu hardware? Jangan bilang perangkat keras, Bu. Ya, jelas itu bahasa Indonesianya ya. Tapi di sini apa? Berbagai komponen listrik, elektronik, dan mekanik. Nanti ini setiap pertemuannya akan kita bahas. Ya, sekarang saya mau tanya. Ada yang suka main games? Ada nggak di sini yang suka main games? Halo? Ada, Bu. Ada kenal joystick? Tahu, Bu. Tahu, Bu. Joystick tahu. Tahu. Kira-kira joystick masuk ke komponen mana di antara ini? Alat Hardware, apa dia? Bu. Iya, hardware. Maksudnya apa? Alat input kah? Output, penyimpanan, komunikasi? Dia sebagai alat apa? Input, Bu. Input, ya. Ya. Kalau Camdik, kamera digital? Camdik apa? Input, Bu. Input juga, ya. Kalau printer? Output. Output, ya. Kalau prosesor? Unit system. Unit system, Bu. Unit system. Oke, wah udah pinter-pinter ini ya. Oke, ini contoh komponen-komponennya ya. Nah, ada di sini. Nah, ya. Oke, next. Nah, komputer itu punya kelebihan, punya kekurangan. Kelebihannya apa? Cepat. Coba kalian, saya minta tolong untuk ngitung ya. 1 dibagi 0,5 dikali 2 dipangkat 3 dikurangi 6 dikurangi 0,5. Berapa hasilnya? Ada yang bisa? Bingung, Bu. Bingung. Oke. Ya, komputer karena sudah ada programnya ya. Manusia yang membuat, manusia yang punya akal ya untuk membuat tersebut, dia cepat. Gitu ya prinsipnya. Kemudian handal, konsisten, penyimpanannya besar. Kalian kalau sekarang nih masa-masa pandemi,
ngelihat Facebook, IG, Twitter, wah itu image, teks yang dimasukkan lumayan banyak ya. Komunikasinya juga lumayan. YouTube kalian bisa lihat film dan seterusnya gitu ya. Itu kalau kita download, wah kapasitasnya lumayan. Tapi sekarang bukan hal yang mahal ya untuk yang penyimpanan karena sudah ada cloud, kita bisa gunakan hal tersebut. Oke, kelemahannya apa? Masalah kesehatan, privasi, keamanan, tenaga kerja, serta dampak lingkungan, gitu ya. Oke, ini ya bisa kalian cek. Nah, saat ini kita sedang melakukan komunikasi. Ya, pakai jaringan ya, Dek ya. Kalau nggak ada jaringan internet, kita nggak akan bisa. Nah, itu salah satu dari keunggulan komunikasi. Ya. Tadi kerugiannya ya. Jadi kalau kitanya tidak gampang diambil orang file kita. Makanya kita kalau punya karya harus segera didaftarkan ya hak ciptanya. HKI-nya. Nah, contoh kemarin banyak penipuan via WA ya, di-hack orang gitu ya. Nah, itu kan juga lumayan. Oke. Nah, ini risiko kesehatan. Kalian sudah hampir berapa, Dek? 6 bulan ya kuliah online. Apa yang dirasakan? Mata, Bu. Oke, apalagi? Leher pegel, Bu. Capek, Bu, Berat badan, Bu. Ingat Saya saja. sampai Capek, Bu. bosen, capek. Pegel, Bu. kalau kuliah gini ya, kuliah online saya menyediakan bantal leher gitu ya. Pokoknya peralatannya memang karena sehari-hari kadang sampai jam 11 malam gitu ya. Kerjanya ternyata terus continue pakai laptop. Kalau di kelas saya bisa jalan-jalan gitu ya, melihat kalian mengerjakan atau apa gitu. Kalau sekarang kan kita yang dilihat komputer ya gitu. Nah, ini ada nanti Lelah, Bu, duduk terus, Bu. Kenapa? Lelah? Lelah, duduk terus. Oh iya, harus ini deh, harus istirahat. 15 menit olahraga ringan ya, jangan sampai ditinggalkan karena ketika kita stuck di tempat ya otot atau apa itu akan cedera. Saya pernah mengalami kemarin ya, ini pusing. Kenapa pusing sampai ini? Ternyata pada saat dicek kolesterol saya normal gitu kan baik. Ini ada otot leher yang apa ya, kalau kita bilang kecepit atau apa gitu ya, sehingga ininya gerak kiri kanan aja Masya Allah sakit banget. Nggak kuat. Sehingga harus terapi ini ya, direlaksasi. Akhirnya ya mau nggak mau setengah jam lah ya senam. Termasuk kalian. Kalian kan tugasnya banyak ya? Bener nggak? Banyak. Banyak bener, Bu. Bener Banget, Bu, banyak Ya. banget. Ya, dinikmati setiap prosesnya gitu ya, jangan jadikan beban, jadi kita enjoy. Sebenarnya gini, kenapa sih kita nggak bahagia? Kenapa sih kita stres? Itu karena kita jadikan beban. Contoh, yang laki-laki, kalau ada bola, pertandingan bola, dijabanin nggak itu jam 2 malam, Iya, dini Bu. hari bangun? Iya, Bu. Iya. Tapi kalau suruh tahajud gitu ya malam, kadang nanti ngantuk gitu ya. Karena di mindset kita, di otak kita itu bukan hal yang penting dan menyenangkan. Tapi kalau kita ubah gitu ya, menyenangkan terutama yang contohnya perempuan nonton drakor. Saya terus terang bukan pecinta drakor ya. Nonton drakor senang, Bu, oke. Tapi kalau sudah baca materi bosen, Bu. Iya, karena memang di otaknya mindset-nya berubah. Gitu ya. Artinya belum ada sisi kenyamanan. Tapi nanti kalau kita bacanya nyaman, bahagia gitu ya, dinikmati setiap prosesnya, ya kita nikmati aja gitu. Contoh paling mudah gini deh. Kalau kita kadang gini ya, merasakan kita itu paling kayaknya hidup saya teh paling berat, Bu, gitu ya. Nah, pernah nggak rasa kayak gitu? Udah kuliahnya tiap hari, tugasnya banyak. Nah, kita coba bukan membandingkan ya, coba introspeksi gitu ya, kemudian coba melihat lingkungan sekitar. Oh ternyata banyak ya yang nggak bisa kuliah. Kita di sini kuliah online sambil ya cari pengalaman, dapat teman baru, organisasi, ikutan lomba, itu kan mengupgrade ilmu kita, knowledge kita, dan kita bisa bermasyarakat. Jadi dinikmati aja prosesnya. Karena saat ini kita belum bisa untuk membuat kuliah tatap muka karena di Bogor kondisinya masih mengkhawatirkan. Apalagi sekarang sudah berlaku ya ganjil genap di Bogor. Jadi kalau misalnya yang ini ya harus sesuaikan ya kalau mau bepergian.
Dek, sebentar, rumah saya azan. Boleh kita break dulu sebentar ya? Boleh, Ibu. Boleh. Boleh, Bu, boleh. Ibu. Bisa kuat hareudang di luhur panas pisan. Selina yuk, eta teh. Guys. Oke, cek. Terdengar suara saya? Kita lanjut ya. Baik, Bu, lanjut. Iya, Bu. Lanjut lagi ya. Nah, sekarang kita masuk ke green computing. Ya, usaha mengurangi konsumsi listrik dan pemborosan sumber daya lingkungan. Karena kita gunakan komputer. Nah, gimana strateginya gitu ya? Nah, kita bisa daur ulang gitu ya. Kemudian perbaiki proses fabrikasi, perpanjang hidup komputer. Maksudnya gimana? Kalau kalian mau beli komputer nih, Dek, disesuaikan. Yang kalau 5 tahun yang akan datang itu masih bisa digunakan. Jangan sampai tiap tahun ganti-ganti gitu ya. Nanti capek kasihan ya. Kemudian kalau misalkan Anda beralat
atau kabel yang memang nggak bisa kepakai lagi, silakan dihancurkan. Jangan dibuang gitu aja. Khawatirnya ada oknum, kemudian memperbaiki dan ternyata jadi nggak benar gitu ya. Oke. Nah, ada network atau jaringan ya. Kalau kita berbicara jaringan, ketika alat kita sudah terhubung ke jaringan internet misalnya gitu ya. Jaringan nanti ada macamnya ya. Ada LAN, ada MAN, ada WAN, Wide Area Network gitu ya. Nah, untuk yang internet itu masuknya ke WAN terbesar. LAN itu apa? Kalau LAN, Local Area Network, dia hanya lingkup kecil ya. Misalnya lab komputer, rumah, gedung gitu. Kalau MAN metropolitan, ya kota biasanya. Nah, ini sekumpulan komputer dan peralatan yang saling terhubung ya, baik pakai kabel namanya wired atau tanpa kabel namanya wireless. Dia bisa berkomunikasi. Nah, internet, ada yang tahu kepanjangannya? Connection, network atau networking ya, sekumpulan komputer dari seluruh dunia. Nah, itu menghubungkan jutaan macam-macam ya, bisnis, pemerintahan, pendidikan, individu, kesehatan, dan segala macamnya. Ya, nanti kita bahas lagi di pertemuan ke-89. Nah, saat ini kita menggunakan internet buat apa sih? Komunikasi yang utama ya untuk saat ini. Kenapa? Karena kita tidak bertemu secara tatap muka. Buat research, buat belanja online, banyak ya aplikasi web, perdagangan online gitu. Nah, tadi ada hardware, sekarang ada software. Jadi kalau ditanya apa itu software, perangkat lunak Bu? Iya, perangkat lunak gitu ya, itu bahasa Indonesianya. Apa dia program, instruksi yang mengatakan kepada komputer tugasnya ngapain sih? Bagaimana melakukannya? Contoh, ketika kalian ke search engine Google gitu ya, memasukkan kata, misalnya saat ini Gunung Raung meletus, misalkan ya enter. Maka ketika kita enter gitu ya, dia memproses, mencari informasi. Ketika kita milih informasi terkini 4 hari terakhir, kita atur di settingannya. Berarti dia melakukan suatu hasil gitu ya, sesuai dengan apa yang diperintahkan. Itu ada codingannya, ya program. Kalau orangnya yang membuat namanya apa? Ada yang tahu? Programmer. Saya membuat aplikasi penerjemah tangis bayi. Alhamdulillah ya, sudah 149 negara yang ngunduh ya. Lumayan ya, 200 ribuan dalam waktu 2 tahunan lah ya. Jadi artinya di sini coba membuat suatu karya yang memang membantu orang tua untuk mengenali apa sih maksud dari tangisan bayinya. Karena kan bayi belum bisa ngomong ya. Kalau kalian nangis, ditanya kira-kira jawab nggak? Udah bisa ngomong mah jawab ya. Belum buat tuh saya aplikasi penerjemah tangisan mahasiswa gitu ya. Kalau masa nangis biasanya ngapain? Kebanyakan Tugas berat Bu, tugasnya berat. Masalah wanita Bu. Oke, diubah nanti mulai mindsetnya ya. Bisa mengerjakan tugas ringan gitu ya. Insya Allah dia akan ringan ya. Karena kalau kita udah bilang, Bu kayaknya tugasnya berat deh Bu, kayaknya hidup saya berat. Nah itu nanti juga akan membuat kitanya jadi tidak nyaman gitu ya mengerjakannya. Enjoy aja, semua dinikmati. Berdamai dengan masalah gitu ya. Itu lebih rileks kitanya ya, lebih tenang. Terus jangan terlalu apa kalau bilang ya perfect banget gitu ya. Maksudnya nanti buat tambah stres kitanya. Bu, pengen ngerjain tugas tapi ini belum selesai, udah jam 11 malam nih. Udah kerjain aja semampunya. Tapi jangan sampai nanti ya udah deh apa adanya, ya jangan juga. Do the best, kerjakan dulu yang terbaik. Kalau nggak mampu ya sudah, karena kan ada timeline ya, kita punya waktu yang memang harus diselesaikan. Yang kedua, supaya nggak bosen, cari kegiatan selain kuliah. Jangan hanya kuliah aja, ikuti lomba gitu ya, ikutan organisasi. Jadi kita kegiatannya tidak monoton. Tiap hari kuliah, ngerjain tugas, ngumpulin ujian, akan bosan gitu ya, rutinitasnya seperti itu aja. Tapi ketika kita punya aktivitas, misalkan, Bu saya teh hobi nanem kangkung, ya udah tanam. Bu saya nggak punya lahan, bisa pakai aqua. Jadi manfaatkan barang-barang kreatif ya, kreatif. Gimana Bu caranya? Buka YouTube-nya orang-orang yang kayak DIY gitu ya, apa yang kreatif, itu akan membuat kita, oh ternyata bisa ya, kayak gitu. Ya, oke. Nah software sendiri dibagi jadi 2. Ada yang namanya sistem software,
Ada yang namanya application software ya. Sistem software itu dibagi dua lagi, operating system sama program utilitas. Nanti kita bahas sepekan depan. Nah, untuk kuliahnya tidak tiap minggu sinkronus ya. Nanti kita hybrid dengan asinkronus. Oke. Nah, yang kedua jenisnya adalah application software yang sudah siap pakai. Word, PowerPoint, editing video. Kalau kalian sekarang ada aplikasi-aplikasi yang sudah ada di Play Store ya, Beauty Plus, apalagi. Nah, itu masuknya ke application software yang siap pakai. Ya, TikTok, Snack Video gitu ya, Snapseed. Apalagi kalau yang suka ngedit foto kalian, pakai aplikasi apa? PixArt, Bu, PixArt. Oke, apalagi? Kalau bikin video suka pakai apa? Viva apa? Viva ya? KineMaster, Bu. Oh, KineMaster. Kayak apa lagi? Viva Video, Bu. Nah, Dek, coba kalian buat, kan kalau sekarang konten gampang ya kita dapatkan asalkan punya ide gitu ya. Coba aja ya suka buat konten, bikinlah konten di IG, di apa, di YouTube gitu ya. Sekarang nanti kalau viral kan bisa jadi pendapatan buat kalian juga kan sebenarnya. Di monetize gitu ya. Nah, jadi ya udah, misalkan tugas banyak Bu, ya coba aja bikin videonya sederhana lah ya tentang apa itu tugas kalian dan seterusnya. Nah, kita posting sebagai apa ya, penyemangat buat teman yang lainnya gitu ya. Jadi keterbatasan kita itu harus kita buat suatu penyesuaiannya. Gitu ya. Orang sukses itu orang yang mau berusaha, bukan orang yang cerdas. Gitu ya. Oke. Lanjut ya. Ini prosesnya ya, dari mulai install, run, kemudian use, itu untuk penggunaan dari software. Tadi sudah. Terakhir kategori komputer, ada 7. Mulai dari PC sampai ke embedded komputer. PC ini yang sering kita gunakan ya. Nah, saat ini di lab kita adanya yang ini, lab komputer kita ya di vokasi. Kategori yang kedua, mobile computer and device. Bedanya apa? Kalau mobile komputer dia portable, bisa dibawa kemana-mana, laptop gitu ya. Nah, kalau mobile device dia kecil ya, cukup segenggam di tangan kita ya. Ini gambar-gambarnya udah bisa kalian kenali ya. Oke, notebook, tablet, nah, ya. Game konsol, ini kita bisa main single maupun multiplayer. Ya, sekarang sudah banyak. Kita bisa main game walaupun orangnya dari Bogor, Medan, Majalengka, dan seterusnya, bisa ya berkolaborasi. Server itu sebagai penyedia layanan. Kalau klien sebagai peminta layanan. Server berarti spesifikasinya lebih besar ya dibandingkan dengan klien. Dia sebagai area penyimpanan terpusat. Mainframe lebih tinggi lagi ya tingkatannya, dia bisa menangani ya kalau sekarang jutaan pengguna ya. Ya, kemudian superkomputer ini 1 detiknya mampu memproses 10 pangkat 15. Kalau kita punya uang, Dek, 1.000, 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta, 1 miliar, 1 triliun, ini 1 kuadriliun. Jadi cukup cepat ya, powerful. Nah, kalau embed dia tertanam di perangkat robot, mesin cuci, keyboard pun masuk ke embed komputer, keyboard. Ya, keyboard ini yang kita gunakan masuk dia komponennya, ya. Kemudian apa? Alat otomatis ya, home automation itu masuknya ke embed komputer. Nah, tadi yang saya jelaskan komputer secara umum punya 3 ya, ada software, hardware, brainware. Nah, kalau informasi tambahnya 2 lagi sebenarnya. Apa itu? Dataware dan netware. Jaringan, netware, dataware. Ya, pembentuknya seperti itu. Nah, ada 5 kategori pengguna, Dek. Ya, ada kategori home user ya di rumah, small office, kemudian mobile, power user, sama enterprise. Ini penggolongan penggunaan komputer. Nah, untuk pemanfaatannya saat ini sangat banyak ya, mulai dari sisi pendidikan, kesehatan, pemerintahan, keuangan, semuanya sudah masuk ya penggunaan aplikasi komputer ini. Nah, diharapkan kalian sebagai generasi muda penerus, yuk kita sama-sama berkreasi gitu ya. Apa? Kalian misalkan hobinya, Bu, saya masuk agribisnis teh mau jadi apa?
pengusaha apa misalkan anggrek gitu ya. Atau sekarang yang apa yang lagi booming teh keladi ya. Itu harganya luar biasa ya. Satu daun bisa ratusan ribu gitu ya. Oke, materinya sudah selesai. Kita diskusi, silakan yang mau bertanya dari teman-teman semua. Ada yang mau ditanyakan? Atau kalau masih malu-malu bisa WA ke saya ya, atau di grup. Oke? Oke, nanti ada Baik, Bu. untuk penugasan, saya akan jelaskan di WA sama nanti dibahas di Evita. Untuk pertemuan pertama ini tidak ada tugas kuliah, ya. Cukup kalian mengerjakan praktikum. Sudah kan praktikumnya ya? Tadi ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Oke, terima kasih ya semuanya. Saya tutup kuliahnya, semoga ada manfaatnya. Ubah mindset-nya deh ya. Diubah. Siap, Bu. Happy gitu ya, bahagia. Jadi kalau mau bahagia, otaknya juga harus dibuat bahagia. Jadi mindset kita, sugesti kita gitu. Bu, tapi saya lagi sedih. Sedih wajar. Ya, kalau mau sedih jangan ditahan. Bu, saya mau nangis, nangis aja. Pernah nggak ngelihat orang lagi sedih gitu ya, baper, lagi bete ke pantai gitu ya, dia teriak gitu ya. Nah, itu memang dia lagi mengeluarkan energi negatif. Dikeluarin aja. Jangan sampai ditahan. Nangis, Bu, sedih. Ya nggak apa-apa, nangis aja. Karena kalau ditahan, takutnya apa? Takutnya emosinya menumpuk gitu ya. Nanti jadi pas ini membeledak gitu ya. Kayak ibarat balon, udah tiup, udah mau penuh, terus diputusin gitu ya. Oke, semoga semuanya sehat selalu ya. Sehat-sehat. Boleh di-on kamera sebentar, deh. Saya share screen di ini kalian ya. Boleh di-on kamera sebentar sesuai dengan yang tadi. MABA. Halo. Boleh on kamera? Biar tahu nih saya mukanya. Oh, mukanya Farhan panggilannya ya. Farhan benar, panggilnya Farhan. Farhan, Bintang. Ini saya mau tanya, yang daerah Maluku ada nggak? Raise hand coba. Maluku ada? Nggak ada. Wilayah timur, NTB, NTT, Bali, ada? Oh, nggak ada. Sumatera? Saya, Bu. Oh, ada. Banyak ya. Kalimantan. Sulawesi. Oh, ini udah pada saling kenal ya, karena kan udah semester 2, kelasnya nggak diacak lagi. Ya, biasanya kan kalau kita tiap semester diacak. Ini karena pandemi ya udah kelasnya ini aja. Ya. Oke, saya ini ya. Saya capture ya. Slide yang pertama, senyum dong. Mana senyum terindahnya? Ya gitu dong senyum ya. Karena kalau kita senyum, Dek, pernah perhatiin nggak sih muka kalian kalau lagi senyum sama marah? Pernah ya? Kalau senyum teh cantik, cakep atau gimana? Cakep Iyalah, ya? Bu. Oh, kalau lagi marah, coba kalau lagi marah, nggak ada kan lagi marah gitu, senyumnya kepaksa ya. Oke, sip. Oke, tangannya bebas berposenya, saya capture ya. 1, yang slide pertama ya, 2, 3. Oke, slide yang kedua. Sebentar. 1, senyum dong, slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Slide yang ketiga. Senyum ya. 1, 2, 3. Nah, gitu dong. Dia udah pada kenal ya muka-mukanya ya? Kalau kerja kelompok gitu bisa kelihatan? Udah, Bu. Udah ya? Kenal. Iya, Ya? Bu. Sudah, Bu. Bagian. Oke. Nanti kira-kira kalau ke kampus ini enggak hafal enggak? Dikit, Bu, dikit. Insya Allah enggak, Bu. Insya Allah, Bu. Jangan pakai kamera kamera jahat ya. Nanti kalau pakai kamera jahat pas yang datang, loh kok di foto langsing putih gitu ya, glowing, pas ini kok beda ya gitu ya. Pada kaget ya. Soalnya kalau selama Zoom pakai aplikasi, Bu, gitu ya, mempercantik diri. Oke. Bu, Ibu orang Sunda ya, Bu ya? Bukan, saya orang Jawa. Saya dari Banyuwangi aslinya. Cuman
Kelamaan tinggal di Sunda berarti. Sama Clarito berarti. Suami Clarito. saya orang Sunda. Suami saya orang Sunda. Jadi ngomongnya kadang Sunda sedikit. Saya dari Banyuwangi, Bu. Oh, di mana? Siapa sih, Pak? Eki. Clarito. Mana? Clarito. Oh, kamu Clarito SMA mati mana? lampu, Clar. SMA mana? Banyuwangi Kota, Bu. Oh, saya di Pemda rumahnya, di belakang Pemda. Dulu SMA 1. Deket berarti, Bu. Iya, SMA 1 Gelaga. Nah. Oh, iya. Oke, udah saya akhiri ya. Semoga sukses dan sehat selalu ya. Oke, terima kasih. Amin. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Sehat, Bu. Saya end meeting all ya. Nanti rekamannya di Evita ya, Dek ya. Ya, terima kasih. Baik, Bu. Terima kasih, Bu.